Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, khususnya para ikhwah dan akhwat yang ada di kajian padi, lebih umumnya pemirsa channel YouTube Yasin Camp. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kajian akidah kita, Masail Jahiliyah, perkara yang ke-48. Apa itu? Di antara perilaku jahiliyah, mereka orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah atau menisbatkan nikmat yang mereka rasakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keingkaran mereka terhadap nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sebagian yang mengingkari bahwa tidak ada tidak ada urusannya sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Qarun, ya, innama utitu ala ilmin indi. Jadi kekayaan harta yang melimpah, kekuasaan yang dia raih, kemewahan dari rumah-rumah bangunan dan gudang-gudang hartanya, itu karena dia merasa punya ilmu. Karena skillnya itu dia menikmati berbagai macam kenikmatan dunianya. Itu yang pertama. Ya, betul-betul mengkufuri bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ada sebagian orang-orang kafir yang mereka meyakini dan mereka mengetahui bahwa ini nikmat datang tidak karena pribadi, bukan karena skill yang dimiliki, bukan karena kecerdasan, tetapi karena dinisbatkan kepada sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ada di masa Rasul Muhammad SAW. Karenanya di dalam bab yang ke-48, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tabaraka wa ta'ala menukilkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-83, yang di sana Allah menyebutkan bahwa sebagian orang kafir ya'rifuna ni'matallahi, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, wa yunkirunaha, tetapi mereka mengingkarinya. Apa bentuk ingkarnya? Mereka nisbatkan kepada sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas la syarikalah, tidak ada sekutu ataupun tandingan bagi Allah. Tetapi mereka nisbatkan ada untuk ini dari Lata, ini dari Uzza, ini dari Hubal, ya, atau mungkin katakanlah ini berhala-berhala yang ada sebelum Nabi Muhammad. Bahkan mereka meyakini itu datang dari Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail, manusia mulia, Nabi dan Rasul. Tapi sekali lagi mereka nisbatkan ini bukan kepada Allah, ya, tetapi kepada Rasul, ya, contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Jadi kalau kita merujuk kepada gambaran sirah Nabi, bahwasanya di sekitar Ka'bah itu ada patung yang disinyalir perwujudan atau bentuk dari fisiknya Nabi Ismail.
Karena orang Mekah mereka banyak keturunan Nabi Ismail dari suku Jurhum, ya, masih banyak sekali. Nah, mereka bikin patung, mereka bikin berhala, perwujudan dari Nabi Ismail yang bentuk patungnya itu sambil megang busur dan panah. Mulai saat itu diagungkan, dikultuskan, dijadikan wasilah liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika mereka mau safar, ketika mereka mau perang, ketika mereka mau berdagang, ketika mereka mencari hari baik, ketika mereka mau mengadu nasib, maka panah yang ada di berhala Nabi Ismail, maksud kami, itu dijadikan al-azlam. Ya, maka dalam runutan firman Allah, innamal khamru wal masiru wal azlamu. Ya, azlam itu kan ngudi nasib. Jadi diambil panah yang ada di patung Nabi Ismail, kemudian biasanya Abu Jahal, Abu Lahab itu di zaman itu mereka kokang, kemudian mereka lemparkan ke langit. Terus nanti kan jatuh. Nah, jatuhnya ini yang dijadikan tatoyur. Ini kalau jatuhnya mungkin ke sini, oh ini hari baik. Kalau jatuhnya ke sini, oh itu hari buruk. Bayangkan ini kejahilan mereka sampai selevel itu. Nah, kalau sekarang kita masih dikit-dikit ngudi nasib pakai suara tokek, oh iya berangkat, tokek, oh nggak jadi, tokek lain, ya. Ini yang ada yang masih meyakini hal-hal semacam ini. Bahkan harga tokek kalau dijual, masya Allah, bisa melambung tinggi. Ada pula yang mempercayai suara-suara tertentu, contohnya burung gagak, perenjak, jenis-jenis kupu-kupu, macam-macam. Nah, ini kalau kita tarik di masa itu sama, ini bentuk dari al-azlam yang membawa kepada at-tatayyur. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur bagian dari kesyirikan, ya, meyakini sesuatu dinisbatkan dengan alam atau sejenisnya itu termasuk dari kesyirikan. Ya, tolong bedakan dengan perakiraan. Kalau ini tadi ramalan yang tidak ada sambungannya sama sekali. Apa sambungannya kita pergi hari baik atau bukan, mendirikan hajat hari baik atau bukan dengan suara tokek? Nggak ada ilmiahnya. Nah, ini ramalan yang batil. Tapi ada namanya perkiraan, ada pula perakiraan. Sebelum perkiraan ada perakiraan. Contohnya, mendung pekat sekali, angin mulai berhembus kencang, mubat mabit, ya, kemudian mulai peteng. Ya, sekarang mendung kumpul, gelap, mulai peteng, kemudian angin mubat mabit. Ini namanya perakiraan mau turun hujan. Ini masih ada sisi ilmiahnya. Ya, maka ini masih dibolehkan. Antara rembulan, tengah bulan, sama akhir bulan sangat identik dengan pasang surutnya air laut atau air sungai. Itu namanya perkiraan. Ada ilmiahnya. Ya, setelah kita meyakini semua surut pasangnya air laut, kemudian perputarannya bulan, dan berjalannya awan macam-macam, itu semuanya atas kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita melakukan perakiraan, ini masih dibolehkan. Ya. Meskipun orang yang beriman pasti menutupnya dengan insya Allah, dengan masya Allah, dengan biidnillah. Ini kalau orang imannya bagus. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di pasal atau di bab yang ke-48 memang fokusnya
adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, jika kalian berusaha wa in ta'uddu ni'matallah, menghitung nikmat, anugerah, limpahan, baik yang kelihatan maupun tidak, baik yang materi ataupun non materi, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Nah, karena tidak mampu, para ulama akhirnya memecah kenikmatan itu juga ada dua. Kalau tadi karakter jahiliyah mengingkari dengan bentuk dua, ada yang mengingkari total, ada yang mengingkari dengan menisbatkan kepada sekutu-sekutu Allah. Sekarang kita yakin bahwa Allah menganugerahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, dan itu ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat dunia, ya, kita bisa merasakan makan enak, tidur nyenyak, kemudian ya punya kawan-kawan, tetangga-tangga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, itu anak keturunan yang bagus-bagus, nurut-nurut. Ini semuanya adalah kenikmatan dunia. Atau mungkin harta, perhiasan, kendaraan, rumah, ini semuanya adalah anugerah yang sifatnya dunia. Dan ini jelas sekali, ya, sangat jelas sekali. Tapi masalahnya ada kenikmatan yang terkadang luput untuk kita syukuri, padahal itu kenikmatan yang lebih hakiki, yaitu kenikmatan diniyah yang terkait dengan agama kita. Nikmat kita menjadi seorang muslimah, nikmat kita mengenal iman, nikmat kita bisa kajian meskipun nggak langsung tatap muka. Ini nikmat, ya. Dan besok ini akan dihisab. Kita gunakan waktu untuk beribadah, beramal soleh, menuntut ilmu. Ini nikmat. Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang mungkin hanya kita dan Allah yang melihatnya. Bisa berinfak tanpa ada orang tahu, bisa qiyamul lail yang hanya kita sendiri khusyuk. Itu nikmat besar sekali, ya, nikmat besar sekali. Nah, maka nasihat bagi kami pribadi dan kepada kaum muslimin muslimat secara umum ialah, kalau bisa berusaha dari nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, satu saja istiqomah kita di dalam beramal yang jangan sampai orang lain tahu. Untuk apa? Menjaga keikhlasan. Karena memang ada amalan yang gak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Seperti hanya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, kan gak mungkin sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara yang lain pasti tahu, ya, oh fulan ini ahli jamaah, ini enggak, ya, fulan ini termasuk orang yang istiqomah ke masjid dan enggak, ya. Atau mungkin belajar menuntut ilmu. Ini kan gak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Maka tolong jadikan dari ribuan kenikmatan yang kita rasakan, satu aja menjadi amalan sirri, amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Contohnya apa? Malam qiyamul lailnya, entah dengan doa, entah dengan wirid, entah dengan sholat, entah dengan wudhu saja, atau infak secara sembunyi-sembunyi, atau mendoakan saudara-saudara kita yang jauh, yang mereka nggak tahu kalau kita doakan, tapi itu dijaga keistiqomahannya, sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita dipertanggungjawaban, oh sedekahnya yang donasi umum kecatat namanya, masih ternyata ikhlasnya kurang. Ini kan kita kasih contoh, bukan kemudian nggak bagus loh, ya.
Sholat wajibnya ada sisi riyaknya, ada sisi nggak enak sama tetangga, macam-macam. Ya, bisa jadi ini semua terkikis. Tapi ternyata kita punya amalan rahasia. Yang amalan itu bisa kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tinggikan dan Allah muliakan kita melalui amalan yang rahasia tersebut. Nikmat ini. Oleh karena itu, dalam Quran surat An-Nahl, ya, itu ditafsirkan sebagian ahli ilmu ya'rifuna nikmatallah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir mengetahui nikmat yang datang dari Allah, tetapi mereka wayungkirunaha, mereka mengingkari kenikmatan tersebut. Alhamdulillah. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mayoritas mereka dalam kondisi kafir. Ya, artinya ingkar, tidak beriman, adalah di saat Allah berikan nikmat risalah kenabian. Nikmat apa? Nikmat kenabian, diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Mereka mengingkari. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kemudian petinggi-petinggi Quraisy, baik itu yang dari Bani Hashim maupun yang bukan dari Bani Hashim, mereka banyak menentang, mereka nggak terima. Inilah bentuk kekufuran yang dikekalkan di dalam Al-Quran. Nikmat apa? Nikmat agama, nikmat iman, nikmat diturunkannya Rasul. Maka ini panduan bagi kita. Kita ini sudah punya Islam, bahkan sudah ada wasilah-wasilah untuk menuntut ilmunya. Jangan malas atau jangan menjauh dari jalur ini. Bersyukurlah kita ada di circle menuntut ilmu ini. Bahkan ilmu yang utama yaitu akidah. Ini yang kita jaga. Ya, kalau nanti ternyata ada orang yang ini belajarnya nggak umum, ya, nggak umumi kajian, kemudian ini memang orang-orang yang mengkritisi adat istiadat macam-macam, sudah, ya, kita berusaha istiqomah. Memang Allah memberikan ujian-ujian dari manapun itu. Salah satunya omongan-omongan yang buruk, fitnah-fitnah, ya, kajian radikal, Wahabi, kemudian anti budaya, anti adat istiadat, ya, merusak kerukunan, memecah belah umat, macam-macam. Ya. Padahal kalau mereka mendapatkan nikmat ini akan sadar ternyata kajian-kajian kita selama ini mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, mempererat keharmonisan rumah tangga, lebih tawakal terhadap rezeki materi, sehingga menjauhi pesugihan, menjauhi jimat-jimat raja-raja. Nikmat itu, dan itu nikmat yang paling utama. Selain dari nikmat dunia yang kita rasakan, bisa sehat, ya, merasakan, ya, namanya teh manis ya manis, garam asin. Orang sakit nggak bisa ngecap asin manis, pahit semuanya. Ya, ini bentuk kenikmatan yang dicabut sebentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai penutup, tentunya kalau tidak ada riwayatnya dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ya kita nggak percaya ada kisah ini. Ya, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam safar jihad kemudian istirahat, dan Rasul meminta sahabat untuk menjaga kem-kem kaum muslimin, maka diutuslah dua sahabat, Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Mereka jaga di malam itu. Nah, cuma kalau mereka jaga bareng-bareng, melek bareng, ngantuk bareng, siapa yang jaga kalau mereka ngantuk? Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan, ya, Ammar tidur dulu biar Abbad yang melek duluan.
jaga dulu. Nanti kalau Abbad sudah ngantuk, biar bangunin Ammar bin Yasir, baru kemudian mereka rollingan. Maka disepakati antara mereka berdua. Ammar bin Yasir istirahat, Abbad radhiyallahu anhu kemudian menjaga. Nah, jaga kalau sendirian itu kan rentan ngantuk, rentan bingung, bosen. Ya, padahal menjaga keamanan, masya Allah, ini pahalanya ribat. Maka kemudian beliau menemukan, daripada saya gini-gini aja, maka disambi dengan ibadah malam. Maka kemudian ambil wudhu dan sholat sunnah. Kemudian membaca ayat-ayat Allah. Dan itu sangat khusyuk. Sampai dari kejauhan ada musuh yang mengintai, kemudian melepaskan panahnya dan mengenai tubuhnya Abbad bin Bishr. Tapi Abbad bin Bishr ketika ada nancep panah, beliau ambil, ini ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, diambil, darah keluar, terus masih sholat. Di panah kedua nancep, diambil, darah keluar. Panah lagi ketiga nancep, diambil, masih dengan membaca ayat-ayat Allah. Ya, sampai kemudian yang dari sana takut ini manusia atau bukan, di panah kok masih khusyuk berdiri, tidak berubah posisi. Maka mereka yang dari musuh pun juga ketakutan, dikira setan atau jin. Yang di sini Abbad bin Bishr pun akhirnya mulai agak lemes, kemudian darah sudah mulai bercucuran di bawah, sehingga kemudian membangunkan Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir melihat kondisi sahabatnya, masya Allah, sudah ketancup beberapa lubang anak panah, bahkan darah sudah ngalir di bawah. Tapi kenapa engkau baru membangun aku? Maka Abbad menjawab, aku sedang sholat tadi. Sampai mau hilang kesadaranku, maka dibangunkan Ammar. Lah kenapa engkau nggak batalkan? Ini secara fikihnya sudah boleh kan? Membatalkan sholat karena ada udzur syar'i lagi, di tengah jihad lagi. Ya, ribat kan bagian dari jihad fisabilillah. Maka Abbad menjawab dengan jawaban yang masya Allah. Sesungguhnya aku tidak mau memutus kenikmatan aku dengan Al-Quran. Masya Allah. Aku tidak ridho memutus kenikmatan aku dengan Al-Quran. Bayangkan ya, sahabat dengan Al-Quran itu merasa nikmat yang tidak ada duanya. Jauh sekali dengan kita. Yang mungkin ikut kajian, ya, tapi ternyata bacaan Qurannya di rumah sudah ditinggalkan. Berapa minggu sekali baru baca Quran, atau berapa bulan sekali baru baca Quran. Fala haula wala quwata illa billah. Ini kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Kita bisa mengaji, bahkan mengajarkan Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, masya Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada ini. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ketika kita mempelajarinya, kita butuh tafsirnya. Tafsirnya ada dari risalah kenabiannya Rasul, yaitu hadis-hadis beliau. Maka sekali lagi, kenikmatan agama jauh lebih indah, lebih afdal, lebih kita utamakan dari kenikmatan materi duniawi. Bukan kemudian kita tidak butuh, kita butuh, tapi durasi, kemudian tempo, kemudian istilahnya banyak enggaknya, maka tentunya kita lebih memperbanyak kenikmatan iman, kenikmatan din, kenikmatan keyakinan yang terbaik ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.